Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya mau beri ilmu pada kalian semuanya tentang masalah jualan. Kalau nggak laku, apa boleh kita itu berganti jualannya? Kan saya biasanya kan memberikan tips buat kalian semuanya, kalau jualan itu harus konsisten terus menerus dan jangan putus asa. Kan saya sudah pernah mengatakan seperti itu. Dan kalau jualan itu ya paling enggak itu 1 tahun 2 tahun. Kalau belum 1 tahun itu harus dilanjutkan, jangan putus asa, terus berjualan. Nah, saya pernah mengatakan seperti itu, tapi itu ada faktor-faktornya dan ada syarat-syaratnya teman-teman. Bisa melakukan seperti itu ada syarat-syaratnya dan faktornya. Dan ini kalian bisa merubah apa jualan yang kalian jual ini, produk yang kalian jual ini, kalian bisa merubahnya. Misal kalian itu lagi jualan pentol, misal seperti itu ya, kalian bisa jualan pentol dan pentolnya ini nggak laku teman-teman, kalian bisa merubahnya, nggak apa-apa. Kalian banting setir akhirnya jualan es, ya nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Jadi begini teman-teman, ini misal kalian ya langsung saja itu kita beri contoh jualan pentol saja teman-teman ya. Kalian itu jualan pentol di depan rumah misalnya seperti itu. Kalian itu rumahnya ada di kampung lah, di kampung. Kalian jualan pentol di depan rumah selama 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, patokannya sebenarnya itu 2 hingga 3 bulan teman-teman. 2 sampai 3 bulan. Kalau itu nggak laku pentolnya, istilahnya itu kalian itu minus, pemasukan nggak ada, malah torok, malah rugi lah istilahnya, rugi. Itu kalian boleh membuka usaha lain di tempat kalian tersebut, dirubah lah istilahnya, merubah usaha lain. Nah, ini syaratnya begini. Syaratnya begini teman-teman. Kalian misal jualan pentol di depan rumah. Terus pentol ini memang benar-benar nggak laku atau kalian itu minus, pemasukannya minus, nggak ada untung, malah rugi terus selama 2 hingga 3 bulan. Ini kalian boleh mengganti tidak jualan pentol lagi, boleh. Dan ada juga syaratnya, ada lagi, maksudnya ada lagi teman-teman syaratnya. Selain itu ada lagi syaratnya, kalian boleh mengganti jualan lain itu kalau memang benar-benar harga pentol dan rasa pentol ini memang standar sesuai harganya dan sesuai pasaran di lingkungan kalian. Kalau kalian jualan pentol itu mahal, biasanya di tetangga-tetangga kalian di lingkungan kalian ya, jarak 200 hingga 500 meter ada orang jualan pentol itu paling murah itu 1.000, tapi kalian menjualnya paling murah 2.000 hingga 3.000, ya pantas nggak laku teman-teman gitu. Tapi kalau kalian memang jualannya pentolnya 2.000 sampai 3.000 sesuai dengan harganya, rasanya enak dari yang lain, ya nggak masalah. Nah, ini syarat-syarat, ini yang syarat kalian harus penuhi juga. Jadi pokoknya intinya harga dan rasa standar lah, standar kualitas di tempat kalian. Kalau masih nggak laku, minus, ya itu 2 sampai 3 bulan kalian boleh meninggalkan usaha tersebut. Istilahnya kalian mencari usaha lain yang mungkin sekiranya perlu dicoba teman-teman. Jadi kita harus butuh mencoba dan mencoba terus, jangan sampai putus asa. Nah, itu teman-teman. Jadi waktunya itu 2 sampai 3 bulan teman-teman. 2 sampai 3 bulan kalian boleh menggantinya. Kalau masih 1 bulan itu, kalau menurutku sih masih belum ya, paling enggak lah 2 bulan lah teman-teman. Kalian persingkat 2 bulan aja lah. Kalau misal kalian 3 bulan kelamaan, mungkin kan itu mental yang berbicara teman-teman ya. Kalau mental kalian memang benar-benar jatuh ya, 2 bulan kalian menggantinya. Tetapi mengganti usaha di tempat yang sama itu sebenarnya juga mental ini yang kena teman-teman.
Misal kalian jualan pentol, tiba-tiba berubah 2 bulan ke depan itu jualan es. Itu orang-orang masih belum bisa yakin, apa yang kalian jual itu memang benar-benar berkualitas atau apa ya apa benar-benar yang kalian jual itu menguntungkan gitu, menguntungkan orang banyak. Itu biasanya orang-orang itu masih bertanya-tanya, teman-teman, masih bertanya-tanya. Ya nggak apa-apa, itu namanya mental. Kalian harus buktikan pada kalian, karena pada dasarnya orang tidak membeli di tempat kita itu karena yang pertama itu biasanya harga, yang kedua itu biasanya itu kualitasnya, rasa ataupun kualitas produknya yang kita jual itu kurang menarik atau gimana lah pokoknya. Yang pertama itu biasanya harga, teman-teman. Harga yang sangat berpengaruh besar. Jadi kalian harus perhatikan itu, teman-teman. Nah, sementara itu teman-teman, kalau kalian ini ada juga ini saya juga punya beberapa ilmu sedikit buat kalian. Kalau misal kalian itu di depan rumah ya, di perkampungan kalian jualnya terus nggak laku, harga dan rasa sesuai standar, coba deh kalau kalian masih ingin tetap menjual produk dari kalian sendiri atau dagangan kalian sendiri. Misal kalian itu dagangannya itu eman kalau nggak diteruskan, tetapi kok nggak laku. Ini bisa saja dari faktor lingkungan terlalu sepi atau lingkungan ingin terlalu orang-orang itu tidak banyak yang suka jajan, ataupun gini bisa juga teman-teman, kalian itu menjualnya itu jajanan yang masa kini, misal jajanan anak-anak muda ya, tetapi di lingkungan kalian itu kebanyakan orang-orang tua. Nah, misal kalian itu jualan yang mie pedas itu teman ya, mie yang pedas-pedas itu. Nah, orang-orang tua ini kan nggak suka makanan seperti itu, teman-teman, nggak suka lah. Ini faktor yang sangat mempengaruhi juga, teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan semuanya dari segala aspek, segala sisi. Dan itu solusinya adalah, teman-teman ya, kalian harus keluar dulu. Kalian harus keluar agak keluar dari tempat kalian, tempat perkampungan kalian yang nggak terlalu ramai lah. Yang penting kalian cobalah keluar ke tempat lain, ke desa lain aja nggak apa-apa. Coba deh. Kalau kalian sudah mencoba berpindah tempat yang lebih baik dari tempat kalian, tapi masih tetap aja, ya ini sebenarnya sih semua prinsip ini harus dipegang, teman-teman. Semua orang jualan itu pasti ada yang membeli. Nah, selagi harga dan itunya itu standar, teman-teman, pasti ada yang membeli, teman-teman. Itu kalian harus percaya dan yakin untuk menguatkan keyakinan kita, memotivasi kita untuk jualan. Ini bisa menumbuhkan mental kita, teman-teman. Jadi mental jualan dan mental berdagang, mental kita terbentuk menjadi pengusaha, ini memang tergantung diri kita. Bagaimana kita cara berpikirnya, bagaimana kita cara menyikapinya, sehingga kita bisa terbentuk dengan sendirinya. Akhirnya kita itu menjadi pemberani dan menjadi selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, selalu ingin coba jualan ini dan jualan itu. Nah, ini namanya mental terbentuk karena diri sendiri, teman-teman. Sudah paham kan dari sini? Jadi semoga kalian yang masih berjualan ataupun masih merintis usaha ya, masih merintis usahanya, masih berjalan 1 bulan, 2 bulan, sabar. Sambil kalian bersabar, tolong koreksi dagangannya, koreksi jualannya, dikoreksi ininya, produknya, kualitasnya ini tolong dikoreksi. Kalau harganya memang sudah standar ya, tolong dikoreksi terus. Koreksi terus-menerus sampai 2 hingga 3 bulan, teman-teman. Coba deh. Karena jarang-jarang loh, teman-teman, orang mematok harga standar, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Harga pun begitu, rasa pun juga begitu, nggak terlalu enak dan juga bukan nggak enak ya, nggak terlalu enak banget lah pokoknya, intinya standar. Ini jarang-jarang yang nggak laku, teman-teman. Pasti laku, teman-teman. Pasti laku. 2 bulan, 3 bulan pasti laku. Meskipun keuntungannya masih sedikit. Namanya juga berproses dalam usaha. Nah, sudah? Kalian sudah paham ya apa yang saya jelaskan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.